Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kali ini kita akan membahas tentang i'rab ya, yaitu cara meng'irab isim istifham ya. Video ini insyaallah ta'ala akan sangat bermanfaat untuk antum dan antuna yang sedang belajar ilmu nahwu dan sudah sampai materi i'rab ya. Karena kami melihat masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang meskipun sudah belajar ilmu nahwu gitu ya, sudah selesai bahkan atau bahkan beberapa kali belajar, ini masih ada bahkan cukup banyak yang merasa kesulitan dalam meng'irab isim istifham ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat antum dan antuna semua ya. Jadi di sini ada cara meng'irab isim istifham atau kata tanya. Contohnya ya, isim istifham berupa ma. Contohnya adalah ma hadza ya. Ma hadza untuk kasus seperti ini itu ma. Cara meng'irabnya adalah ismul istifhami mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khobarun muqaddamun ya. Khobar muqaddam. Kalau misalnya ma-nya contohnya adalah bima taktub ya, dengan apa kamu menulis bima taktub. Nah, itu ada catatan ya. Ada catatan itu bima, ma-nya kok pendek ya, nggak ada alifnya gitu ya. Jadi ma istifham atau ma untuk bertanya, jika disambungkan dengan harfu jar maka huruf alifnya dibuang. Ini merupakan salah satu kaidah ya. Jadi juga bisa kita jadikan sebagai pembeda bahwa jika ma-nya itu bersambung dengan huruf jar ya, maka ma alifnya dibuang, maka kita tahu bahwa ini ma-nya tentu ma istifham, bukan ma yang lain gitu ya. Jadi sebagai pembeda juga. Ya, bagaimana cara meng'irabnya? Maka kita i'rab dengan ma ismul istifhami mabniun ala sukun ya, tetap ala sukun ya. Karena aslinya kan ma itu ada alifnya ya. Fi mahalli jarrin majrurun bil ba'i gitu ya. Kalau misalnya isim istifhamnya berupa madza, nah bagaimana cara meng'irabnya? Tergantung kalimatnya nih ya. Perhatikan, madza ta'kul, apa yang kamu makan ya, apa yang sedang kamu makan. Maka cara meng'irabnya madza ismul istifhami mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah ya, maf'ulun bih. Kalau contohnya adalah madza hadatsa, apa yang terjadi gitu ya, maka cara meng'irabnya madza ismul istifhami mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah ya, jadi hati-hati. Jadi untuk istifham ini memang cara meng'irabnya itu tergantung bentuk kalimatnya ya. Contoh yang ketiga, limadza tabki, mengapa kamu menangis gitu ya, limadza tabki. Maka madza di sini cara meng'irabnya adalah ismul istifham mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bil lam, hakadha ya. Masyaallah. Seperti itu untuk madza ya. Lalu bagaimana cara meng'irab isim istifham berupa man? Nah, kita lihat ya. Misalnya ada man ant, gitu ya. Siapa kamu gitu ya. Maka man ini i'rabnya adalah ismul istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khobarun muqaddamun gitu ya. Khobar muqaddam. Lalu kalau bentuknya adalah qalamu man hadza, ya biasanya kita bilang, ada juga yang bilang liman hadzal qalam. Tapi kalau misalnya qalamu man hadza ini juga bisa ya. Kita menanyakan pulpen siapa? Qalamu man hadza. Ya, pulpen siapa ini gitu ya.
Maka man itu cara mengirobnya adalah ismul istifham mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Ya, jadi man ini adalah mudhof ilaih dari kolam. Hakadha. Lalu jika kalimatnya atau pertanyaannya berupa man laqita amsi, siapa yang kamu temui kemarin, ya, maka cara mengirob man adalah ismul istifham mabniun ala sukun fi mahallin nasbin maf'ulun bih. Nah, ya kan, maf'ulun bih, ya. Berikutnya, jika jika isim istifhamnya berupa kata aina, bagaimana cara mengirobnya? Contoh kalimatnya aina Ahmad, di mana Ahmad, ya, maka aina irobnya adalah ismul istifham mabni alal fathi, ya, fi mahalli nasbin dzarful makan, ya, fi mahalli nasbin dzarful makan, ya, aina Ahmad. Lalu jika kata tanyanya menggunakan mata tadhab, kapan kamu akan pergi, maka cara mengirobnya adalah ismul istifham mabniun ala sukun fi mahalli nasbin zorfuz zaman, ya, zorfuz zaman. Lalu jika kata tanyanya berupa kaifa, ya, kaifa haluk, bagaimana kabarmu, ini sering kita dengar, ya, maka irobnya adalah kaifa ismul istifhami mabniun alal fathi fi mahalli raf'in khobarun muqaddamun, ya, khobarun muqaddamun. Lalu jika soalnya adalah kaifa tusafir, jika pertanyaannya adalah kaifa tusafir, bagaimana engkau akan safar, kaifa tusafir, maka kaifa diirob ismul istifham mabniun alal fathi fi mahalli nasbin halun. Nah, ya, ini jadi beberapa contoh cara mengi'rab ismul istifham, ya, kata-kata untuk bertanya, ya. Catatan, mengi'rab isim istifham umumnya adalah dengan cara melihat bagaimana jawabannya, gitu, ya. Misalnya kayak tadi, misalnya kaifa haluk, ya, kaifa haluk, kok kenapa kaifa di i'rabnya sebagai fi mahalli rafin khabar muqaddam, gitu, ya, karena kalau kita jawab kaifa haluk, misalnya kita bilang bi khair, itu kan singkatan, ya, singkatan dari hali bi khairin, gitu, ya, atau hali khairun, misalnya keadaan saya itu baik, ya. Jadi aslinya kaifa haluk itu, kaifa itu memang aslinya adalah khobar, hanya karena dia berupa pertanyaan, maka dia dimajukan, gitu, ya, dikedepankan, khobarnya dikedepankan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Demikian video singkat kita kali ini mempelajari i'rab isim-isim istifham, ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.